Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat onlineku dimanapun berada, terutama buat para pejuang pulih sehat normal. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat. Di video kali ini, emak mau memperlihatkan progres emak pasca stroke. Dari mulai pasca stroke sekitar 7 sampai 8 bulan sampai progres sekarang. Mari kita lihat seperti apa progresnya. Yang jelas semua ini diraih bukan karena obat-obatan atau berobat yang aneh-aneh, tapi karena emang mak punya semangat dan rajin berlatih mengulang gerakan yang sama. Kebetulan sekali pas sama-sama pakai kostum merah biarpun beda tahunnya. Yang satu pas naik tangga itu sekitar usia 8 bulan. Coba kalian perhatikan, tanganku bener-bener naik ke atas tuh, nekuk banget sikunya. Terus posisi pas turun tangga aku belum bisa bergantian kakinya, tapi satu itu terus misal kiri terus gitu loh. Yang satunya lagi tuh udah bisa nyebrang jembatan kan, tangannya juga udah bisa mengembang. Ini kondisi terkini, alhamdulillah udah banyak perubahan, bisa jalan di jembatan bambu kayak gitu, bisa menjaga keseimbangan pas puter juga. Terus posisi tangannya juga udah nggak nekuk, udah bisa direntangkan, udah bisa dibuka, kecuali jarinya yang masih agak genggam. Terus pokoknya disyukuri terus, progres apapun kita harus bersyukur. Nah, ini yang tadi yang usia stroke 8 bulan kurang lebih. Ini aku zoom tuh kan, naik turun tangga kakinya nggak bisa bergantian, satu-satu gitu. Terus tangannya, waduh, sikunya nekuk sekali. Untung aku masih punya dokumentasi lama, jadi bisa buat perbandingan antara kondisi aku sekarang dan dulu. Ya, jadi ini Mbak Fitri sekarang lagi terapi, udah mulai bisa jalan tuh. Udah mulai sehat ya. Jadi kita lagi terapi jalan sama Mbak Fitri. Keren kan kayak langgeng tuh. Tuh view-nya. Jalannya udah mulai lumayan tuh. Jadi kita ditemenin sama maknya, sama Mbak Aziza, sama Mbak Jeki tuh. Udah mulai sehat ya. Hah? Rugi loh. Aku nek jalan-jalan lewat kene, paling iso ki apik. Jalane di Ini asri ini tempatnya. pemandangane ijo tenan, Nduk. Iya. Dan ini kondisi sekarang, alhamdulillah kemana-kemana juga udah sering sendiri. Sebenarnya dari dulu, dari awal-awal aku stroke dan belajar jalan juga sering latihan sendiri. Cuman kadang-kadang kalau pas temen-temen libur tuh suka ngawal aku gitu loh, merasa ada yang nemenin. Kalau hari-hari aku latihan tuh keliling kampung sendirian. Itu kadang tanpa sepengetahuan suamiku, karena suamiku juga kadang berpesan, nggak usah keluar rumah, nanti dia kan khawatir kalau aku jatuh, bawa ngopo-ngopo nggak ada yang nolongin atau aku nggak bisa bangun gitu. Tapi dengan keyakinan dan bismillah, aku sering jalan sendiri sembunyi-sembunyi sampai akhirnya suamiku tahu aku udah bisa jalan tuh seneng banget dia. Lu kok udah bisa jalan, Dek? Lah iyalah, aku masuk ngandelin yang sehat kan juga butuh kerja, butuh aktivitas lain, jadi aku harus mandiri. Gitu ceritanya teman-teman. Ini posisi udah jalan sekitar 4 kilo sama suamiku dites. Ayo coba kalau posisi kamu capek lari gimana? Ya larinya jadi kacau karena udah capek, kakinya udah pegel. Tapi ya tetap lumayan lah, bersyukur sekarang udah bisa berlari, sementara dulu jalan aja nggak bisa. Sudah jalan 5 km
jadinya lumayan sudah agak pegal. Kalau buat lari keseimbangannya agak goyang-goyang dikit. Aku tuh dari dulu, dari awal-awal stroke emang paling rajin banget latihan penguatan kaki. Karena apa? Aku punya hobiku apa? Naik gunung, jalan-jalan, traveling, trekking. Alhamdulillah dengan semangatnya, dengan gigihnya latihan, akhirnya kesampaian juga. Pasca stroke 2 tahun aku udah bisa mulai mendaki, udah bisa ikutan naik gunung yang lumayan tinggi di atas 1000 mdpl. Dan sampai sekarang tuh udah sekitar 4 kali 5 kali aku bisa naik gunung tinggi bagiku sih ya. Di atas 2000 mdpl aku udah pernah naik. Alhamdulillah banget. Pokoknya teman-teman stroke semua harus semangat, harus gigih, rajin berlatih biar kita tuh bisa pulih sesuai dengan yang kita harapkan dan kita inginkan. Masih di rute jalur menurun bebatuan. Aduh. Lututnya kedua nih wes lumayan enak erek. Kan enggak lurus. Camping. Iya. Makanya dilatih lurus. Makanya sering-sering lewat naik turun tangga tuh bagus untuk latihan lutut. Kadang tuh rasanya seperti mimpi. Udah tahu kalau naik gunung itu trekkingnya lumayan, tantangannya tuh banyak. Selain jalan yang licin, terjal, kadang naik turun yang curam, terus cuaca yang dingin. Tapi kenapa aku masih suka dengan hobi lamaku? Karena itu bisa menambah semangatku, menambah gairahku untuk hidup. Dan bagiku juga sekalian olahraga tapi kelas berat. Aku posting video ini bukan bermaksud pamer sama teman-teman ya. Aku sekedar ingin menginspirasi teman-teman yang mungkin semangatnya drop. Ayolah, kalian bisa bangkit, kalian bisa terus latihan, bisa pulih. Gak usah pakai obat-obatan yang mahal, insya Allah pulih. Asal kita rajin berlatih. Mau wujud obat apapun itu, pengobatan apapun itu, entah mahal, entah herbal, kalau kita nggak punya semangat dan nggak mau berlatih, sama aja bohong, nggak bakalan pulih. Karena stroke itu yang bikin pulih kuncinya ada di diri kita sendiri, di diri kita sendiri. Pertama kita punya semangat, kita bisa ikhlas dulu, bisa move on. Makanya nanti akan timbul semangatnya. Setelah itu kita mau bergerak, menggerakkan semua anggota tubuh kita yang lemah, berlatih. Kalau latihan kita harus pelan-pelan, harus fokus, dan harus mau mengulang gerakan yang sama. Insya Allah tanpa obat pun kita bisa pulih, bisa memulihkan gerakan kita. Biarpun nggak sempurna seperti dulu lagi. Karena stroke itu pasti ada ninggalnya, entah itu jarinya, entah kakinya gimana. Yang penting stroke itu pasti ada kenang-kenangannya. Supaya apa? Supaya kita bisa ingat kalau kita pernah stroke, dan seterusnya kita bisa menjaga pola hidup kita, entah makanan kita, entah pola hidup kita, yang penting dijaga biar kita bisa menjaga pola hidup yang sehat. Makanya stroke yang udah bener-bener stroke itu pasti ada ninggalnya. Kalau orang Jawa ngomong ya ono bekasi lah intinya. Mungkin kalau aku kenang-kenangnya ini jari yang masih belum pulih pasca stroke 5 tahun. Nggak apa, tak anggap kenangan. Yang penting untuk urusan semuanya aku udah bisa mandiri tanpa bantuan suami sama anak. Kalau untuk urusan pekerjaan rumah atau apapun tuh aku udah bisa melakukannya sendiri. Tapi ya semua itu harus kita barengin dengan membuang malas. Kalau kita malas, pokoknya siapapun itu, stroke berat atau stroke ringan, kalau kita malas tetap aja nanti yang kaku makin kaku, yang lemah makin lemah kalau kita nggak mau bergerak. Jadi nggak usah mikir obat-obatan, nggak usah mikir berobat yang mahal-mahal. Cukup kita menjaga pola hidup yang sehat, mungkin makanan yang diatur, tidurnya yang cukup, terus kita olahraga, kita latihan. Insya Allah memberi kita umur panjang. Insya Allah kita pulih, biarpun cuma 90%, dan kita bisa mandiri. Oke, sekian dulu video dari Mak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat.
Semoga videonya bisa menginspirasi teman-teman stroker yang mungkin lagi down ya. Terima kasih.